الله أكبر الله أكبر. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallahu biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita boleh hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat akan menjadi saksi terhadap diri kita bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas innal fasadal qulubi an sittati asya. Sungguh rusaknya hati itu atas 6 perkara. Kemudian dilanjutkan kita membahas perihal tentang khamsun hunna min dawa'il qalbi, 5 perkara yang menjadi obat penawar hati. Adapun bahasan kita pada malam hari ini berkenaan tentang 3 perkara yang menyelamatkan kita daripada azab. Di dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ini, hadis ini dan keterangan disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab yang biasa kita baca, Nasaihul Ibad, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Ada 3 perkara yang menyelamatkan daripada azab. Kemudian ada 3 perkara yang merusakkan manusia. Ada 3 perkara yang boleh memberikan kita derajat di akhirat, dan ada 3 perkara yang menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama adalah 3 perkara yang menghindarkan kita daripada azab, atau 3 perkara yang menyelamatkan kita daripada azab. Yang pertama, kata baginda Nabi, fa khasyatullahi fi sirri wal alaniyati. Yang pertama adalah takut kepada Allah baik dalam keadaan sirri ataupun dalam keadaan terang-terangan. Takut kepada Allah dalam keadaan sirri wal alaniyati, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ataupun takut kita kepada Allah dalam keadaan terang-terangan. Banyak ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang amal-amal kita itu lebih afdal. Jadi dalam kalimat ini itu menggunakan kalimat yang pertama, menggunakan kalimat sirri. Kemudian selepas kalimat sirri ada kalimat alaniyati.
Yang pertama itu mendahulukan kalimat siri yang bermakna sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat alaniyah yang bermakna terang-terangan. Itu kenapa? Sebab takwa kita kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu lebih afdol dibandingkan dengan takwa kita kepada Allah dalam keadaan terang-terangan. Banyak di dalam satu hadis, termasuk 7 golongan yang oleh Allah dilindungi pada hari kiamat, itu diantaranya adalah warajulun da'allaha khalian fafadat ainahu, orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan yang senyap, yang bermakna sembunyi-sembunyi sampai air matanya mengalir. Kemudian pula ada warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, orang yang berbuat amal berupa sedekah diberikan melalui tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya, bermakna sedekah sirri. Maka lebih utama sedekah sirri ataupun amal secara sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan amal secara terang-penerangan. Kenapa? Sebab amal yang kita kerjakan dengan cara sirri atau sembunyi-sembunyi, yang pertama boleh menghindarkan kita daripada takabur, boleh menghindarkan kita daripada sombong. Sementara penyakitnya ibadah itu adalah sombong. Kalau orang melakukan ibadah kemudian di dalam hatinya ada sifat sombong, habis sudah pahalanya, tiada guna amalnya. Kemudian yang kedua, boleh menyelamatkan daripada sifat riya, tunjuk-tunjuk diri. Boleh menyelamatkan daripada sifat riya, tunjuk-tunjuk diri. Lalu Ustadz, macam mana kalau semisal kita itu beramal, kemudian dalam amal kita itu kita tampakkan itu macam mana? Boleh sahaja, asalkan kita tidak khawatir kalau di dalam hati kita ada sifat takabur ataupun sifat riya, dan tujuan kita menampakkan amal itu supaya orang lain itu mengikuti apa yang kita kerjakan. Faham ya dari ini ya? Contoh semisal kita berbuat sedekah, contoh kita berbuat sedekah atau menderma, kemudian kita terang-terangan yang dimana uang kita tampakkan di hadapan orang, yang mana orang itu tidak pernah berbuat sedekah semisal contoh. Supaya apa? Tujuan orang itu boleh mengikuti apa yang kita kerjakan. Tak mengapa yang demikian itu, tak mengapa. Tujuannya adalah tarbiyah, tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalimat takwa itu apa? Fa khasyatullah atau takut kepada Allah, yang dimana takwa kita kepada Allah itu seringkali kita artikan takwa itu yang menjauhi segala larangan Allah. Tidak cukup kita artikan demikian. Yang dinamakan takwa kepada Allah adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah berupa kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah berupa keharaman. Itu yang disebut dengan takwa. Melaksanakan perintah Allah tetapi tetap melaksanakan larangan-larangan Allah tidaklah dinamakan takwa. Ataupun sebaliknya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita. Sering kan kita ini dituntut di dunia ini ya untuk taat, yang bermakna kita menjalankan perintah Allah. Ini ada cerita di dalam kitab Hilyatul Auliya kalau tidak salah. Jadi ada satu cerita di mana ada orang yang oleh Allah sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang yang oleh Allah sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ini kalau tidak salah pada zaman Nabi Musa. Kemudian Allah ini panggil orang yang sudah masuk ke dalam neraka ini, dipanggil. Ditanya oleh Allah, sebab apa engkau masuk ke dalam neraka? Lalu orang ini pun menjawab, sebab aku tidak taat terhadap perintahmu ya Allah. Ketika engkau perintahkan aku untuk melakukan kewajiban, ternyata aku tidak melaksanakan kewajiban itu. Aku tidak melaksanakan taat atau tidak melaksanakan perintahmu ya Allah. Sebab musabab orang ini dimasukkan ke dalam neraka karena tidak taat, tidak tunduk terhadap perintah Allah. Lalu Allah pun suruh, lalu Allah pun perintah lagi, orang yang dipanggil ini perintah lagi, lekas kau masuk ke dalam neraka kembali. Lalu orang ini pun lari terus masuk ke dalam neraka. Akhirnya dipanggil lagi oleh Allah, kenapa engkau terus lari ke dalam neraka? Ya Allah,
Karena aku di dunia itu tidak taat terhadap perintahmu ya Allah, di akhirat ini engkau perintahkan aku untuk masuk ke dalam neraka, maka aku cepat-cepat untuk terus masuk ke dalam neraka. Berarti taat terhadap perintah Allah, suruh masuk neraka, cepat-cepat masuk neraka. Karena di dunia tidak taat kepada Allah, sementara di akhirat dia dimasukkan di dalam neraka, kemudian dipanggil oleh Allah suruh masuk neraka balik, lalu dia lari. Karena sadar bahwa ketika berada di dunia tidak tunduk terhadap perintah Allah, ketika di akhirat disuruh masuk ke dalam neraka, lari dia. Lari terus masuk ke dalam neraka, bukan lari kemana. Lalu dipanggil lagi oleh Allah. Wahai engkau orang yang sudah masuk ke dalam neraka, sekarang kamu masuk ke dalam surga katanya. Sebab engkau sudah taat terhadap perintahku. Paham ya dari sini ya? Maka apapun yang oleh Allah perintahkan kepada kita, tak payah kita pikir kenapa sih anjing itu atau babi itu diharamkan kepada kita. Tak payah pikir. Apa yang oleh Allah larang terhadap kita pasti ada madorotnya. Tak payah kita pikir cari kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya justru kita melanggar daripada apa yang oleh Allah larang terhadap diri kita. Ya sudah, kalau Allah perintahkan demikian, tak payah kita kerjakan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun berhubungan dengan perintah Allah berupa sifat wajib, itu sifatnya adalah bagi mereka yang mampu. Apa maksudnya? Ketika Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan perkara-perkara yang oleh Allah wajibkan, itu Allah perintahkan bagi mereka yang mampu. Yang tidak mampu itu Allah tidak perintahkan. Seperti apa? Haji hukumnya wajib, tetapi Allah perintahkan bagi mereka yang mampu. Zakat hukumnya wajib, tetapi bagi mereka yang tidak mampu Allah memberikan keringanan, tidak membayar zakat, tidak mengapa. Puasa hukumnya wajib, Allah berikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa andaikan tidak mampu, dalam keadaan musafir, sakit, atau dalam keadaan hamil, atau dalam keadaan menyusui. Satu-satunya ibadah yang oleh Allah wajibkan dan tidak boleh ditinggalkan itu hanya berupa ibadah sholat. Yang lain boleh. Sholat dalam kondisi apapun tak boleh kita tinggalkan. Meskipun sholat ini tak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, Allah tetap memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah sholat, yang mana sholat kita itu tidak harus kita kerjakan dengan cara berdiri. Kalau berdiri tak boleh, duduklah. Kalau duduk tak boleh, berbaringlah. Berbaring tak boleh, geraklah. Anggota badan mana yang kau boleh gerakkan sebagai isyarat melakukan ibadah sholat. Gerak pun tak boleh, Allah masih berikan kemudahan. Mengedipkan mata sebagai isyarat melakukan sholat. Ya Allah ya Karim, mudah. Mengedipkan mata tak boleh, macam mana Ustadz? Allah berikan kemudahan yang sangat mudah. Dah tak lagi payah mengerjakan sholat, justru engkau wajib untuk disolati. Mati maknanya. Begitulah Allah memberikan kemudahan terhadap diri kita. Tetapi kalau Allah sudah mengatakan kata haram, maka secara mutlak, sedikit ataupun banyak, tetap hukumnya haram. Ustadz, saya ini nak minum khamr, Ustadz, setetes saja apa hukumnya? Tetap haram. 1 tetes, 2 tetes, 1 gelas ataupun 1 botol, tetap hukumnya haram. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu, di dalam kitab fiqh itu kita boleh untuk melakukan perkara tadi itu, minum atau makan perkara yang haram, dalam kondisi-kondisi tertentu boleh. Seperti contoh macam mana? Seperti halnya ketika kita berada di tengah-tengah hutan, contoh, atau di tengah-tengah padang pasir, yang kita ini sangat-sangat lapar, sangat-sangat haus, nak makan tak ada makanan kecuali bangkai yang ada di situ. Sementara bangkai di dalam ayat Al-Quran sudah dinas hukumnya haram. Kalau kita tidak makan itu maka kita akan mati. Macam mana Ustadz, bila makan itu apakah boleh? Boleh dengan ketentuan sekedar untuk menyambung hidup kita, untuk menyambung kekuatan kita. Kalau cukup makannya segini sahaja, 1 potong segini sahaja, kita sudah punya kekuatan, boleh berjalan semisal, maka itu sahaja yang boleh, yang seterusnya hukumnya haram. Nanti macam mana kalau di tempat itu semisal, kenapa Ustadz hanya 1 potong sebagai kekuatan kita, sementara kemudian kita boleh jalan? Sebab kita tidak tahu, mungkin di hadapan kita boleh menjumpai makanan yang halal. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini tetap hukumnya haram, bukan berubah menjadi halal, tetapi boleh, bukan berarti halal. Sebab bangkai dalam kondisi macam manapun tetap hukumnya haram, kecuali 2 bangkai.
Apa bangkai itu? Yang halal itu yang pertama adalah bangkai samak atau bangkai ikan, yang kedua adalah bangkai belalang. Boleh kita makan, boleh. Jalan dekat sungai tengok ada ikan mati, itu bangkai. Kemudian kita ambil, kemudian kita makan, semisal ya maksudnya dimasak dulu maksudnya. Kemudian kita makan tak mengapa, atau belalang semisal itu tidak mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kalimat-kalimat takwa atau takut kita kepada Allah itu seringkali disebutkan oleh sang khatib ketika berkhutbah dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sepatutnya kita resapi kalimat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan selain muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan yang kita kerjakan, itu tetap kita nanti akan mendapatkan balasan. Jangan khawatir, Ustadz saya ini hanya beramal, sedekah hanya sikit sahaja, apakah saya tetap mendapatkan balasan kebaikan? Tetap mendapatkan balasan kebaikan. Pun sama ketika kita beramal yang jahat atau beramal keburukan, meskipun itu hanya sikit sahaja, maka tetap Allah akan membalasnya berupa keburukan pula. Sebagaimana Allah terangkan dalam ayat Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sesiapa yang beramal meskipun itu hanya sebesar biji dzarrah, maka niscaya yarah, dia akan melihat balasannya. Begitupun sama, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sesiapa yang beramal keburukan atau bermaksiat meskipun itu hanya kecil sekecil biji dzarrah, maka dia pun akan tetap melihat balasannya. Kalaupun tidak melihat balasan di dunia, nanti dia akan melihat balasannya di akhirat kelak. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua yang menyelamatkan kita daripada azab yang kedua adalah wal qasdu fil fakri wal ghina. Sederhana dalam kehidupan, baik di saat miskin ataupun di saat kaya. Apa ini makna sederhana dalam kehidupan di saat miskin ataupun kaya? Lalu Syekh Nawawi menjelaskan kalimat ini. Yang dimaksud dengan sederhana dalam kehidupan, baik saat miskin ataupun kaya, adalah at-tawassutu fil ma'isyati bi allam yujawiz fiha al-haddu wa radiya bidzalika. Yang dinamakan dengan sederhana dalam kehidupan, baik saat miskin ataupun kaya, itu adalah sederhana dalam kehidupan dengan tidak melampaui batas dan ridho atas kehidupannya. Itu disebut dengan sederhana dalam kehidupan. Jadi sederhana dalam kehidupan itu kita tidak sampai melampaui batas. Bimana macam mana? Contoh semisal kita ini orang kaya. Contoh Allah ini berikan kita rizki yang banyak. Daripada rizki itu kita boleh beli baju semisal. Maka ya sederhanalah baju itu ya pada umumnya. Jangan sampai seperti halnya orang-orang jahiliyah, yang mana orang-orang jahiliyah ini bila memakai baju kemudian baju itu panjang, yang bermakna dia itu sombong dengan bajunya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat kita begini kan, ada keterangan bahwa orang yang sholat kemudian bokolali ya itu ya bahasanya, bokolalinya itu tertutup, itu sholatnya tidak sah. Itu ada satu keterangan demikian. Itu kenapa? Itu disebabkan karena orang-orang dulu ketika memakai baju yang panjang itu pasti dalam hatinya itu sombong. Tetapi apabila kita memakai yang demikian tetapi tujuannya tidak sombong, maka tidaklah mengapa. Maka ini yang menjadi alasan. Ada golongan-golongan sebelah itu yang apabila memakai baju atau memakai celana untuk melaksanakan ibadah sholat, itu selalunya di atas bokolali. Itu alasannya demikian. Kenapa? Sebab bila sholat menutupi bokolali, sholatnya tidak sah, haram memakai baju yang demikian. Karena orang-orang dulu bila memakai baju yang panjang semacam itu adalah sifatnya sombong. Nah, kalau tidak sombong ya tidak mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang lupa asal muasalnya
Banyak orang yang lupa akan asal muasal kita itu. Kita itu diciptakan dari apa sih? Sehingga kita itu berlaku sombong atau berlebih dalam kehidupan kita. Kita itu diciptakan daripada nutfah yang bermakna mani. Mani itu tidak ada harganya. Bahkan bila kita berikan kepada orang secara free pun tak ada yang nak. Lalu kita sombong dengan jasad kita. Kita sombong dengan baju kita. Kita kena ingat bila kita terlahir daripada rahim seorang ibu pertama kali, kita tidak memakai baju apapun. Sombong dengan jawatan pun sama, ketika kita lahir kita tak boleh buat apapun lalu kita sombong dengan jawatan. Maka ingatlah pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, di antara 6 perkara yang menyebabkan hati kita rusak adalah yudfanuna mautahum wala ya'tabirun, menguburkan orang mati tetapi dia tidak mengambil pelajaran daripada menguburkan orang mati itu. Jadi ketika kita menguburkan orang mati, sepatutnya kita belajar daripada itu. Apa maksudnya? Ya Allah, jangan sampai saya ini dibawa ke masjid. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai saya ini tidak pernah pergi ke masjid. Ya Allah, hanya pergi ke masjid di saat saya mati, itu pun digotong oleh orang ramai di saat saya mati. Ya Allah, buat apa saya sombong dengan baju yang saya pakai ini? Ya Allah, ketika saya mati ternyata hanya dibungkus dengan kain kafan yang tidak ada harganya. Ya Allah, buat apa saya sombong dengan kedudukan saya? Ya Allah, andai kata saya mati, saya diinjak-injak oleh rakyat saya. Maka sepatutnya kita mengambil pelajaran daripada kematian itu. Jangan berlaku sombong di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sombong dengan jiran kita. Semisal ketika kita nanti mati, yang menguruskan jenazah kita itu bukan orang jauh, jiran-jiran kita yang menguruskan. Kita sombong dengan kaya kita, nanti yang menguruskan jenazah kita bukan orang-orang kaya seperti kita, bukan. Justru orang-orang miskin itu nanti yang akan menguruskan jenazah kita. Yang kaya tengok saja, yang punya jawatan tengok saja. Oh, nih. Maka jangan sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita belajar daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sahabat Umar berziarah di rumahnya baginda Nabi. Ketika sahabat Umar berziarah di rumahnya baginda Nabi, sahabat Umar masuk di rumahnya baginda Nabi. Sahabat Umar ini menangis. Kenapa? Sebab melihat di dalam rumah baginda Nabi hanya ada meja yang berlapiskan ayaman daun kurma. Jadi meja, kemudian bawahnya ini dialasi bahasa sini, dialasi dengan ayaman daun kurma yang kasar, diayam, daun kurma diayam. Kemudian di dindingnya bukan hiasan-hiasan seperti yang nampak dalam rumah-rumah kita, tidak. Di dinding daripada rumah baginda Nabi hanya terdapat gerabah yang biasa digunakan untuk berwudu baginda Nabi. Apa ini gerabah? Oh, ini orang-orang dulu biasanya kalau semisal minum itu pakai tempat macam tuh yang terbuat daripada tanah liat, daripada tanah dibakar. Nah, itu apa namanya? Apa? Seperti itulah, seperti itu. Jadi di dinding baginda Nabi itu menempel atau ada yang berupa tadi itu yang biasa baginda Nabi gunakan untuk berwudu. Ya Allah, lalu sahabat Umar ini menangis. Ditanya oleh baginda Nabi, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Wahai baginda Nabi, Islam sekarang ini sudah berjaya, wahai baginda Nabi. Andaikan engkau nak kekayaan, niscaya mudah untuk engkau dapatkan. Lalu apa jawab baginda Nabi? Wahai Umar, aku ini diutus oleh Allah di dunia ini bukan untuk itu. Aku ini diutus di dunia ini untuk ukhrawi, untuk akhirat, bukan untuk dunia, bukan untuk mengumpulkan dunia. Ya Allah, begitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian perkara yang ketiga yang boleh menghindarkan kita daripada azab adalah wal adlu fir ridha wal ghadabi. Berlaku adil baik di saat senang ataupun di saat sedih. Berlaku adil baik di saat senang ataupun tatkala marah. Berlaku adil tatkala senang ataupun tatkala marah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kondisi seseorang, ini perhatikan mulai-mulai. Kondisi seseorang itu mempengaruhi daripada keputusannya. Kita ini sebagai seorang suami,
andai kata istri kita buat salah, andai kata anak kita buat salah, kemudian kita ini dalam kondisi marah, semisal suami itu dalam kondisi marah atau hatinya tidak tenang, maka kita akan marah-marah kepada istri dan anak. Berbeda ketika kita dalam keadaan senang, yang mungkin ketika istri buat salah, anak buat salah, kita akan memaafkan. Paham ya dari sini ya? Maka berbuatlah adil baik dalam keadaan senang ataupun tatkala dalam keadaan marah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan amanat kepada orang yang berhak. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian memberikan hukuman bainan nasi di antara manusia, ang tahkumu bil adli, hendaklah memberikan hukuman dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil. Lalu dengan cara yang adil ini bagaimana? Tentu tidak merugikan sesuai dengan kesalahannya. Maka pernah Hasan Al-Basri itu mengatakan, pemimpin yang adil itu adalah at-tawassut bainal fariqaini, kata beliau. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang berada di tengah-tengah di antara dua golongan, tidak berat sebelah kanan pun juga tidak berat sebelah kiri. Meskipun pemimpin ini berada di antara dua golongan ini atau salah satu di antara dua golongan ini, tetap apabila golongannya melakukan kesalahan tetap dihukumi salah. Dan Masya Allah tabarakallah, Hasan Al-Basri ini pernah memberikan satu contoh yang molek. Ketika Hasan Al-Basri diangkat menjadi seorang pemimpin pada zamannya, ketika Hasan Al-Basri ini diangkat menjadi seorang pemimpin, itu ucapan pertama kali yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri itu berupa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang-orang yang pada saat itu ada bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, kenapa engkau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di saat banyak orang ketika diangkat menjadi seorang pemimpin hatinya senang, justru kau mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang apabila diucapkan bila terkena musibah. Adakah engkau diangkat menjadi seorang pemimpin ini musibah engkau anggap? Lalu apa jawab Hasan Al-Basri? Bukan seperti itu. Aku takut bila menjadi seorang pemimpin kemudian aku tidak boleh berlaku adil, maka itulah musibahnya seorang pemimpin, katanya. Jadi musibahnya seorang pemimpin apabila tidak boleh berlaku adil. Itu musibahnya seorang pemimpin. Ya Allah ya Karim, berbeda zaman sekarang. Kadangkala belum diangkat menjadi seorang pemimpin saja atau belum dilantik menjadi seorang pemimpin, sudah adakan tasyakuran di sana di sini, sudah buat tasyakuran, kemudian diputuskan menjadi seorang pemimpin. Lalu apa yang diucapkan? Kalimat alhamdulillah, bulan depan boleh beli kereta baru. Tak tahulah apa ini maksudnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu kepada siapa kita kena berlaku adil? Lalu siapakah pemimpin itu? Pemimpin itu ya kita semua ini pemimpin. Yang laki-laki menjadi pemimpin, yang perempuan menjadi pemimpin, bahkan pembantu kita pun semisal itu juga menjadi pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Yang laki-laki ini yang suami menjadi pemimpin terhadap keluarga, anak dan istrinya, pemimpin. Yang istri menjadi pemimpin terhadap apa? Terhadap amanat yang diberikan oleh suaminya. Ketika suaminya pergi semisal nak bekerja, wahai istriku, aku nak bekerja, jagalah rumah. Ya wahai suamiku, suaminya pergi kerja, pulang kerja, tengok rumah, tak ada televisi, tak ada peti sejuk, tak ada. Tanya kemana wahai istriku televisi peti sejuk ni? Aku jual. Berarti ini tidak amanat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembantu pun pemimpin. Pemimpin terhadap apa? Pemimpin terhadap pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Semuanya menjadi seorang pemimpin. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di jiran kampung saya ini cerita sikit. Ini cerita yang nyata. Kira-kira tahun 2018-an.
jiran kampung saya itu ada seorang polis. Yang polis ini kerjanya dekat jalan, dekat jalan-jalan besar. Kalau ada orang yang tidak pakai helmet, dia akan saman, lotek mati akan saman. Nah, seperti itu, kerjanya seperti itu. Tengok daripada jejauhan, ada nampak seorang perempuan bawa motor tak pakai helmet, diberhentikan, dikasih saman. Ternyata perempuan itu tidak lain adalah istrinya sendiri. Itu dikasih saman. Coba bayangkan kalau kita nih polis, misal kira-kira berani tak istri kita yang buat macam tuh. Istri kita tak pakai helmet, kita jadi polis berani tak samannya. Apalagi kalau semisal itu mertua kita lah, semisal bukan istri kita. Biasa polis ini pulangnya malam, bila dia balik malam tuh ketuk pintu, assalamualaikum. Istri ada di rumah pura-pura tak dengar, ketuk pintu, assalamualaikum, tak dengar. Akhirnya polis ini sampai pagi tidur di halaman rumah. Ini kisah yang nyata ini. Polis ada di dekat dengan kampung saya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya Allahu ya Karim. Begitulah menjadi seorang pemimpin. Karena beratnya menjadi seorang pemimpin yang adil, itu sampai dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara golongan-golongan yang nanti pada hari kiamat Allah akan berikan lindungan secara langsung, bukan siapa-siapa yang memberikan perlindungan, Allah sendiri yang akan memberikan perlindungan. Itu yang pertama kali disebutkan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Karena beratnya menjadi seorang pemimpin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu keterangan diceritakan bahwa nanti di akhirat kelak akan ada, dalam satu keterangan diceritakan ada orang tua, ayah dan ibunya ini masuk ke dalam surga. Kemudian anaknya ini masuk ke dalam neraka. Lalu anaknya ini mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa aku ini masuk ke dalam neraka ya Allah? Bukankah aku ini masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena orang tuaku yang selama masa hidupnya tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepadaku. Ini kaitannya dengan pemimpin, bahwa mengajar untuk anak itu bukan kewajiban ustadz-ustadznya, bukan, tetapi kewajiban orang tua. Sebab nanti ustadz-ustadz ini tidak akan dituntut di akhirat kelak, macam mana pelajar kamu ini bodoh, tidak. Tapi yang akan dituntut macam mana engkau sebagai orang tua tidak mengajarkan ilmu agama terhadap anakmu. Sebab anak adalah amanat yang oleh Allah berikan kepada kita. Ketika anak ini mengadu, ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka ya Allah, sementara orang tuaku masuk ke dalam surga? Bukankah aku masuk ke dalam neraka ini karena aku bermaksiat, dan bermaksiat itu karena orang tuaku tidak pernah mengajarkan ilmu agama, sehingga aku ketika berada di dunia berbuat maksiat. Lalu Allah kembalikan kedua orang tuanya bersama dengan anaknya masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min dzalik ya Allah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, urutan mengajarkan ilmu agama itu urutannya begini. Kewajiban mengajarkan ilmu agama itu adalah orang tuanya, yang pertama. Kemudian bila orang tuanya ini tak boleh, maka kewajibannya bukan terus gugur atau tak ada kewajiban. Kewajibannya adalah menghantarkan anaknya kepada orang yang pandai ilmu agama. Kalau semisal sudah dihantarkan kepada orang yang pandai ilmu agama, semisal ternyata dia pun masih juga bermaksiat, semisal masih tetap tidak mau menjalankan apa yang oleh Allah perintahkan kepadanya, semisal, maka orang tuanya sudah terbebas. Maknanya terbebas macam mana? Sudah berusaha untuk mendidik anak menjadi orang yang baik, tetapi anak itu Allah takdirkan tidak menjadi baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jom ajarkan ilmu agama terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita menyesal. Kadangkala kita ini dah tua-tua, kadangkala menyesal, ya Allah, kenapa dulu masa muda saya tidak belajar ilmu agama ya Allah, sehingga saya ini tak pandai baca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak belajar ilmu agama ya Allah, sehingga saya ini tidak molek dalam beribadah ya Allah. Jangan sampai penyesalan kita pun sama akan dikerjakan oleh anak-anak kita ketika tua. Maka cukup kita sajalah yang menyesal, jangan sampai anak-anak kita menyesal. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian 3 perkara yang merusakkan adalah tadi wasalasun muhlikatun.
Kemudian 3 perkara yang merusakkan manusia adalah, yang pertama al-bukhlun. Yang pertama adalah sifat kedengkut. Sifat kedengkut. Sifat kedengkut, baik kedengkut terhadap dirinya ataupun kedengkut, baik kedengkut terhadap hak-hak Allah ataupun kedengkut terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya kedengkut dengan hak-hak Allah dan kedengkut terhadap dirinya sendiri? Kedengkut terhadap hak-hak Allah berupa apa? Allah berikan kita rizki tetapi lupa, ataupun kita pura-pura tidak tahu untuk mengeluarkan zakatnya. Kedengkut atas hak Allah. Bakhil ini namanya. Kemudian bakhil terhadap diri kita sendiri macam mana? Ketika kita lapar, kita biarkan perut kita kosong, tidak makan karena kita sayang dengan harta. Bila kita gunakan untuk makan, mungkin harta ini habis, mungkin berarti kedengkut dengan diri kita. Kita sakit tak nak pergi ke hospital, kedengkut terhadap diri kita. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang kedengkut itu pernah Ustadz jelaskan sekilas. Al-bakhilu ya'ishu 'aishal fuqara'i. Orang yang kedengkut itu hidupnya bagaikan orang fakir. Wa yuhasabu hisabal aghniyai. Dan orang yang kedengkut itu di akhirat hisabnya itu seperti hisabnya orang kaya. Orang yang kedengkut itu hidupnya bagaikan orang fakir. Macam mana hidupnya bagaikan orang fakir? Orang fakir ini tak boleh hidup dengan lebih. Maksudnya dia ini kekurangan dalam segi ma'isyah atau kehidupannya. Orang kedengkut sama. Bedanya apa? Kalau orang kedengkut itu punya harta, hartanya disimpan saja sehingga untuk keperluannya sendiri saja tak nak dikeluarkan. Kedengkut sama dengan orang fakir. Bedanya orang yang kedengkut ini ada harta, orang yang fakir tidak punya harta. Wa yuhasabu hisabal aghniyai. Sementara nanti di akhirat kelak akan dihisab umpama hisabnya orang kaya. Ini orang kedengkut. Kita ingat bahwa orang-orang kaya ini nanti di akhirat kelak, atau orang-orang yang punya harta di akhirat kelak, Allah akan tanya 2 soalan. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser kedua kaki kita nanti di akhirat selagi Allah belum bertanya 4 soalan kepada kita. Yang pertama, umurmu kau habiskan untuk apa? Yang kedua, an jasadi fima ablah, jasadmu kau rusakkan untuk apa? Yang ketiga, ilmumu kau amalkan untuk apa? Dan yang keempat, hartamu kau belanjakan, hartamu kau dapatkan dari mana? Dan hartamu kau belanjakan untuk apa? Jadi orang yang kedengkut dengan hartanya nanti di akhirat kelak akan dihisap seperti hisapnya orang kaya. Tetapi hidup di dunia seperti hidupnya orang fakir. Ya Allahu ya Karim. Semoga kita yang hadir di sini Allah jauhkan kita daripada sifat kedengkut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu di antara 3 perkara yang merusakkan manusia. Yang pertama tadi sudah kita bahas, 3 perkara yang menjauhkan kita daripada azab. Yang pertama adalah fa khasyatullahi fi sirri wal alaniyati, takut kepada Allah dalam keadaan sirri sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana dalam kehidupan baik di saat miskin ataupun di saat kaya. Kemudian yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadabi, berlaku adil tatkala hati kita senang ataupun tatkala hati kita tengah marah. Kemudian 3 perkara yang merusakkan manusia. Yang pertama adalah sifat bakhil. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam bahasan 3 perkara yang merusakkan manusia. Yang 3 perkara menjauhkan kita daripada azab Allah sudah kita bahas. Insyaallah minggu hadapan 3 perkara yang merusakkan manusia. Apa sahaja itu? Yang pertama bakhil sudah kita bahas, insyaallah akan kita bahas yang selanjutnya. Al-afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh iya, ini tadi itu saya ditelepon sama Haji Yakub. Ayub namanya. Ayub.
Haji Ayub. Ustadz, nama Ustadz ini siapa? Ya Allah, saya pun ya Allah Haji Ayub bertahun-tahun dah kenal dengan saya, tak tahu nama saya. Bukan Ustadz, sebab ada jamaah yang tanya, Ustadz ini namanya Ahmad Saroni apa Ahmad Saroni apa Ahmad Sorani katanya. Kenapa? Sebab mohon maaf, ini yang biasa upload video, mohon maaf. Sebab kata dalam video itu Ustadz ada namanya Ahmad Sorani katanya. Jadi nama Ustadz yang betul itu Ustadz Ahmad Saroni, bukan Sorani. Nah ini ternyata ini ya banyak kejadian yang demikian. Itu pernah ada banner yang ketika Ustadz buat kuliah dibuatlah banner besar, itu disebutkan namanya Ustadz Ahmad Sahrini, itu ya pernah. Lalu pernah lagi kuliah dibuat banner yang besar di masjid, namanya itu Ahmad Sarjoni, juga pernah. Dan ini Ahmad Sorani, ya nggak apa-apalah, cuma nama saja. Jadi yang betul Ahmad Saroni. Al-afu minkum, insyaallah kita jumpa pada lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.